Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita awali pagi hari ini untuk kita datang di dalam hadirat Tuhan. Kita percaya, kita merasakan akan hadirat Tuhan. Kita rasakan akan kebaikan dan kemurahan daripada Tuhan. Kau yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah, Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu.
Tuhan Rajaku. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami sembah nama-Mu. Kau yang terindah, Kau yang termanis di dalam hidup kami. Kau yang layak disembah, bagimu segala pujian, bagimu segala hormat Tuhan. Oh Yesus, Kau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu Bapa yang kami rasakan di dalam setiap hidup kami. Engkaulah segalanya Tuhan, tiada yang seperti-Mu Bapa. Oh, kami sembah nama-Mu Yesus. Bersyukur, kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan, kami rasakan jamahan-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau sembah Engkau lagi Tuhan Yesus. Haleluya, ku sembah Kau ya Allahku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu dalam hidup kami Bapa. Tiba saatnya kami dengar akan firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi setiap tanah hati kami, untuk kami siap ditaburi oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam doa pagi hari ini. Kita belajar bagaimana kehidupan kita sudah diberkati Tuhan luar biasa. Saya percaya dan yakin kehidupan kita berlimpah-limpah karena bersama Tuhan Yesus. Bapak Saudara, hari-hari ini mungkin bukan hari-hari yang mudah yang kita lalui. Hari-hari yang mungkin banyak sekali diberita, begitu luar biasanya masalah-masalah yang kita hadapi. Tetapi kita harus percaya bahwa penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan turut bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi, kita harus percaya Tuhan sanggup menolong hidup kita, sanggup menolong keluarga kita. Bapak-Ibu Saudara, gereja memiliki tema yang luar biasa, bagaimana bisa memberkati hidup kita, menjadi kekuatan dalam kehidupan kita menghadapi hari demi hari. Nah, Bapak-Ibu Saudara, gereja memiliki tema yaitu extraordinary favor. Bagaimana favor bisa dikatakan, diartikan kemurahan hati Tuhan, kebaikan, bahkan bisa dikatakan berkat yang melimpah dalam kehidupan kita. Bapak-Ibu Saudara, saya percaya bahwa Tuhan, kemurahan Tuhan itu akan selalu ada dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa sampai hari ini, kalau kita bisa menjalani hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Terkadang kita melihat bagaimana perjuangan kita, bagaimana pergumulan kita yang luar biasa. Kalau secara manusia, secara hidup kita mungkin tidak bisa.
Kalau kita melihat bagaimana perjalanan kita hari demi hari, kok rasanya berat, sepertinya aku tidak sanggup, sepertinya tidak mungkin kita bisa di titik seperti ini. Tetapi kalau kita melihat ke belakang, begitu baiknya Tuhan, begitu kemurahan hatinya luar biasa, sehingga kita bisa melihat, wow, ternyata aku bisa melewati hari demi hari yang secara manusia tidak mungkin aku bisa lalui. Nah, Bapak Saudara, kalau kita melihat kehidupan kita yang hari ini mungkin kita sedang mengalami badai persoalan, badai kehidupan yang sedang kita alami. Terkadang kita akan ngomong sepertinya aku tidak kuat, tidak mampu menjalannya. Tetapi kita harus percaya ada kemurahan Tuhan, ada hati Tuhan yang selalu menolong hidup kita. Bagaimana supaya kita bisa menjalani, bagaimana kita bisa mengalahkan badai persoalan dalam kehidupan kita, sehingga kemurahan hati Tuhan itu nampak dalam kehidupan kita. Bapak-Ibu Saudara, kita harus memiliki percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, Bapak Saudara. Kalau mungkin kita merasa mungkin diulang-ulang aja, tetapi memang hanya percaya kepada Tuhan Yesuslah kehidupan kita bisa ditolong. Kita membutuhkan kemurahan hati Tuhan untuk menjalani hari-hari ini, untuk menjalani kehidupan kita. Kalau kita mau bisa melewati badai kehidupan ini, kita bisa melihat kemurahan hati Tuhan, kita bisa melewati tantangan hidup yang mungkin berat menurut kita, tetapi kita masih bisa berdiri, kita masih bisa menikmati berkat dari Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Jadi Bapak Saudara, jangan pernah takut ketika kita menghadapi badai kehidupan, karena ada favor Tuhan di situ, ada kemurahan hati Tuhan di situ, masih ada berkat di dalam setiap kehidupan kita. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-107 ayat yang ke-29. Mazmur pasal 107 ayat yang ke-29, firman Tuhan berkata seperti ini. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Sekali lagi, dibuatnya nyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Bapak-Ibu Saudara, kalau kita melihat di sini, dibuatnyalah badai itu tenang oleh Tuhan Yesus. Dibuatnya gelombang-gelombangnya tenang oleh Tuhan Yesus. Kalau kita membaca ayat ini tidak berbicara tentang kiasan, tetapi ayat ini menunjukkan benar-benar kuasa Tuhan Yesus bekerja atas masalah badai ini, Bapak Saudara. Nah, Tuhan memberikan kasih karunia, Tuhan mencurahkan kemurahan hatinya kepada orang-orang sehingga dia bisa meredakan badai ini, Bapak Saudara. Nah, kalau kita melihat bagaimana kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita melihat satu tokoh yang mungkin kita mengenal, yaitu Ayub, bagaimana dia menghadapi gelombang-gelombang kehidupannya, tetapi Ayub tahu ada kemurahan Tuhan, ada kemurahan hati Tuhan di situ, ada favor Tuhan yang menolong kehidupan Ayub. Nah, makanya Bapak Saudara, kalau kita membaca di dalam Ayub pasal yang kedua ayat ke-9 sampai 10. Ayub pasal kedua ayat 9 sampai 10, firman Tuhan berkata, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesesakanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apa kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk dalam kesemuanya itu? Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bapak-Ibu Saudara, terkadang kita seperti Ayub. Ketika kita sedang mengalami badai masalah, gelombang masalah yang luar biasa. Bahkan mungkin bukan hanya orang yang di luar kita. Bahkan suami kita, kadang istri kita berkata, wes tidak mungkin, kamu harus menyerah. Akan banyak intimidasi dari iblis yang memakai anak kita. Masalahnya begitu besar, tidak mungkin kamu bisa. Tetapi Ayub berkata, apa kita mau menerima yang baik, sedangkan kita tidak menerima yang buruk, kita tidak mau.
Kalau berbicara konteks dari Ayub adalah dia belajar dari kehidupannya, dia mengenal bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang hidup, Allah yang menolong Ayub, Allah yang memberkati, ada favor Tuhan. Dia tahu bahwa penyertaan Tuhan, kemurahan hati Tuhan itu ada dalam kehidupan Ayub. Sehingga ketika Ayub berkata itu kepada istrinya, dia tahu ketika di dalam kelemahan bukan karena dosa yang dia buat, tetapi karena pencobaan yang dia alami, dia percaya pertolongan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Terkadang ketika kehidupan kita mengalami masalah perekonomian, kita kekurangan, kita harus bayar kontrak, kita harus bayar sekolah. Terkadang kita banyak suara-suara yang masuk mengintimidasi kehidupan kita. Tetapi percayalah, masih ada favor Tuhan, ada kemurahan hati Tuhan yang akan menolong kita. Bahkan bukan hanya menolong, tetapi akan memberkati kehidupan kita, Bapak Saudara. Seberapa banyak yang percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati kehidupan kita? Seberapa banyak yang percaya favor Tuhan itu masih ada dalam kehidupan kita? Jadi Bapak Saudara, jangan pernah takut, jangan pernah bimbang. Ketika percaya kepada Tuhan Yesus seutuhnya, sepenuhnya, percayalah 100%, bahkan 180%. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa Dia sanggup menolong kehidupan kita. Nah Bapak Saudara, saya mengajak kita semuanya untuk benar-benar menyerahkan hidup kita ini kepada Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan mau, apa yang kita mau, sehingga extraordinary favor itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga kita menangi pertolongan demi pertolongan. Sehingga kita mengerti bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan ada di dalam setiap masalah yang kita hadapi. Kemurahan hati Tuhan masih ada buat kita semuanya. Nah Bapak Saudara, kiranya firman Tuhan pagi hari ini menguatkan, memberikan kita rema dalam kehidupan kita, menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.